setelah Roy Suryo ya membela diri dengan menyalahkan Sandi Utama yang mengupload ijazahnya Bapak Jokowi dengan sumber yang katanya ya. Kini Rismon Sianipar, pakar digital ini juga menyalahkan Sandi Utama karena mengklaim apa yang dia publikasikan itu adalah ijazah asli Jokowi. Saking pakarnya beliau ini, dia lupa menggunakan logikanya. Ya, dia lupa menggunakan logikanya, padahal secara kasat mata pun, dengan mata telanjang pun, kita bisa melihat ijazah Bapak Jokowi yang diupload itu sudah banyak kejanggalan. Ini dia pernyataan daripada Rismon Sianipar. Pinter boleh, goblok jangan, itu kata mahasiswa yang saat menyindirnya Rocky Gerung ya. Dia ini pintar, dia ahli, kita akui dia ahli. Saking ahlinya ya, menganalisa sesederhana begini pun dia harus menggunakan software. Padahal bisa kita lihat tadi di video itu ya, bahwa foto itu sudah menimpa stempel merahnya ya, karena ada warna merah juga di atas foto itu, tapi lingkaran dari stempel itu tidak mengena foto itu ya. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa atas klaim Sandi Utama itu asli. Nah, kemudian dia buktikan bahwa itu palsu. Yang menjadi pertanyaan bukan apa yang mereka selidiki itu, tapi pernyataan mereka yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu yang menjadi salah. Ijazah Jokowi palsu, itu yang menjadi salah. Sampai mereka ke UGM dan ke rumah Bapak Jokowi meminta untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, sekarang pernyataan dari si Rismon itu mengatakan bahwa apa yang diupload daripada si Sandi Utama ini adalah palsu. Jadi sudah beralih nih, sudah berubah pernyataan ini. Pernyataannya sekarang yang diupload si Sandi Utama itu palsu. Padahal jauh-jauh sebelumnya mereka mengatakan ijazah Jokowi palsu. Kalau asli tunjukkan mana aslinya. Ya kan begitu, ya. Jadi sekarang ini mereka rame-rame untuk mencari pembenaran. Karena Jokowi sudah melaporkan mereka RS2, yaitu pas ya yakinlah mungkin Roy Suryo lah satu, RS Rismon Sianipar satu lagi ya kan. Nah, sama 3 orang lagi ya, T ya pastilah mungkin Dokter Tifala mungkin itu ya kan. Nah, kalau ES sama K ya kita carilah itu siapa lah, itu pasti sudah tahu juga lah ya kan. Nah, jadi mereka ya kalau kita lihat dari video tadi sudah jelas lagi ngelawak lagi. Si Roy Suryo menyalahkan Sandi Utama karena mengupload ijazah Jokowi yang tidak jelas sumbernya. Itu kata Sandi Utama karena sumber dia katanya. Nah, si Rismon ini juga mengatakan bahwa yang mereka katakan itu adalah ijazah yang diupload Sandi Utama, itu yang mereka katakan palsu. Kalau itu yang mereka katakan palsu, ngapain mereka ke UGM? Ngapain mereka ke rumahnya si Bapak Jokowi? Itu menjadi persoalan. Dan saya merasa Bapak Jokowi melaporkan mereka ini bukan gara-gara mereka mengatakan yang diupload si Sandi Utama itu palsu, bukan. Tapi karena mereka sudah keterlaluan menyambangi Bapak Jokowi ke rumahnya, menyambangi kampusnya Bapak Jokowi UGM yang kampus mereka juga, dan sampai memeriksa skripsinya Bapak Jokowi ya, memeriksa skripsinya Bapak Jokowi. Artinya apa? Mereka meragukan bahwa Bapak Jokowi kuliah di UGM. Itu yang menjadi kesalahan mereka, dan itu yang membuat Bapak Jokowi tersinggung. Kalau soal ijazah yang diupload sama si Sandi Utama itu tidak menjadi persoalan, mau dikatakan itu palsu, mau dikatakan itu apapun, tidak menjadi persoalan. Karena yang asli ada sama beliau. Tapi tindakan mereka ini ya yang mengatakan bahwa Jokowi berijazah palsu,
datangin ke rumahnya, datangin ke kampusnya, selidiki isi skripsinya, selidiki di mana dia KKN, dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan dari si Rismon, si Dr. Tifa, si Roy Suryo yang meragukan Bapak Jokowi kuliah di UGM, KKN-nya di mana, skripsinya seperti apa, ya. Tolong minta tunjukkan ijazahnya. Itulah yang menyebabkan Bapak Jokowi itu tersinggung. Ya, Bapak Jokowi, dan itu harus diselesaikan karena ini sudah menyangkut, ya, sudah menyangkut harga diri beliau. Ya, sudah berkepanjangan, malah bertingkah, akhirnya dilapor. Begitu dilapor, mereka rame-rame salahkan Sandi Utama. Apapun ceritanya, menurut saya itu tidak akan mempengaruhi proses hukum, dan tidak akan membelokkan laporan itu menjadi ke Sandi Utama. Tetap mereka berlima, karena mereka lah yang membuat segala sesuatunya ini menjadi gaduh. Ya, untuk RS Kuadrat, ya, RS dan rekan-rekan, hadapilah. Tidak perlu bertingkah, tidak perlu menggalang opini, tidak perlu mencari kekuatan baru. Sudah ada yang datang ke DPD, ya, sudah ada entah kemana-mana lah mereka ini mencari dukungan. Yang pasti hukum diputuskan bukan karena dukungan, tetapi karena undang-undang, karena hukum itu sendiri yang dilanggar. Selamat menjalani proses pemeriksaan kepada si terlapor.